Siswa-siswi BPK Penabur Bandung yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat masa pandemi ini, kita semua masih dapat merasakan sukacita Natal. Sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia, yang artinya kita masih boleh bersukacita karena bulan Desember telah tiba dan menjadi bulan yang penuh dengan kegembiraan. Walau banyak rintangan yang telah dilalui, rintangan saat menerima pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh maupun melalui pembelajaran tatap muka terbatas. Saat ini kita bersukacita karena Tuhan Yesus mau hadir dan mendekat kepada kita melalui kelahirannya sebagai manusia dan menyertai kehidupan kita. Perayaan Natal yang kita tunggu-tunggu menjadi harapan tersendiri buat kita semua. Karena di saat inilah kita boleh bersyukur atas semua yang boleh kita lewati. Peristiwa Natal banyak ditunggu oleh kita semua. Dan sebentar lagi juga para siswa akan menerima raport yang merupakan hasil jerih payah selama bersekolah 6 bulan yang lalu. Banyak kesukaran yang dihadapi melalui pembelajaran online, namun kita boleh menyelesaikannya di semester ini dengan baik. Di hari Natal ini, mari kita sambut Natal dengan penuh sukacita dan tetap dikuatkan menjalani hidup bersama Tuhan. Selanjutnya, sebagai upah atas jerih lelah, anak-anak sekalian akan mendapat libur Natal dan Tahun Baru. Manfaatkan itu untuk berlibur atau untuk beristirahat dengan baik. Terima kasih kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menyiapkan kebaktian Natal sehingga dapat terlaksana dengan baik dan memberikan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, atas nama Yayasan BPK Penabur, saya ucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi buat Ibu Silvi, para guru, dan terutama para murid dan orang tua STK Penabur Banda. Kembali kita merayakan hari Natal dalam suasana pandemi yang belum berakhir tapi menjadi semakin baik. Kita berharap bahwa keadaan ini terus menjadi semakin baik dan kita boleh melakukan proses belajar dengan lebih baik, lebih ideal. Pada saat yang berbahagia ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Silvi dan para guru dan juga karyawan dari STK Penabur Banda yang telah bekerja keras untuk melakukan proses belajar di masa-masa yang sulit ini, dan kami melihat betapa besar dedikasi dan usaha yang sudah dilakukan sehingga proses belajar di STK Penabur Banda boleh berlangsung dengan lebih baik. Dan juga kepada orang tua, para siswa yang boleh memberikan dukungan, yang boleh selalu mensupport, selalu memberikan masukan kepada kami sehingga proses belajar ini boleh dari waktu ke waktu menjadi semakin baik, dan kita berharap keadaan akan pulih dan proses belajar menjadi kembali ideal seperti semula. Dan secara khusus kepada anak-anak STK Penabur Banda, saya mengucapkan selamat karena kalian boleh berhasil melalui waktu belajar yang tidak mudah ini, dan mudah-mudahan kalian juga bisa merasakan, bisa beradaptasi dengan keadaan yang sulit dan berubah-ubah, tapi biarlah kalian boleh mendapatkan ilmu dan tekun belajar apapun kondisinya. Saya atas nama pengurus BPK Penabur Bandung mengucapkan selamat Hari Natal. Biarlah kiranya sukacita Natal ada selalu bersama-sama dengan kita, karena Tuhan menganugerahkan kepada kita keselamatan dan juga kesehatan, sehingga kita boleh merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir bersama-sama dengan kita. Selamat Hari Natal.
Christmas celebration. It's a great day! We are so glad to meet everyone online. We hope everyone is doing well, healthy, and happy. As we approach Christmas, we're going to celebrate God's kindness and never-ending love for all of us. God invites us today to come to Him and enjoy His presence. Let's praise Him together. Start the Christmas celebration. But before we start, let's pray first. Friends and teacher, let's pray. Dear God, thank you for this day, and please bless us from the beginning till the end. And now, God, please give everyone joy of Christmas so they can be happy, and also please make this Christmas celebration be good so we can all know all about Christmas. And also please heal the ones that are sick so they can join at our meeting class. And also please bless the ones that are not sick so they can be strong and join our class every day. In Jesus Christ's name I pray, amen. This is Breaking News, and today we will be answering a student's question. Hi, my name is Michael, and my question is, how did the COVID-19 or pandemic affect students and kids?
That's a good question. And the answer is, it all started nearly 2 years ago when all students were at school learning happily. Then after the teacher said, All right, class, we are having a holiday for 2 weeks. Nearly 2 years later. when we have to do something at school, the teachers used to help us in drawing or arts and craft. But now, the teacher has to show the result at the screen, and sometimes it's very confusing. At offline school a long time ago, we used to do homework at school because it's considered schoolwork. Now, all we do is do our homework in asynchronized time because we cannot go to school. And also, online school is really boring because we cannot see our friends. And even if we do see our friends, we have to social distance and we are not allowed to play or high five anymore. And we can't go out without wearing a mask, and which is kind of annoying. Lots of people nowadays get scared to get COVID or even just get sick. And what's worse is the holiday, because we cannot go anywhere. I used to go to Thailand and anywhere in the world. But now, I cannot go anywhere. I have to stay at home or I have to go to the mall and like that. Very interesting. So we got the answer. Have a nice day, everyone. Bye-bye. Bye! Throughout this year, we probably had experienced a lot of ups and downs with schools, the teachers, and also our parents. We feel tired of online learning, tired of homework. We got bored of staying at home and so on. Probably we need time to rethink. Is it true that there is no good thing that happens in each of our days? Jesus, our Savior, was born, not in the wonderful place as people think it was. He came to give us comfort, our safe place.
long time ago, in Bethlehem, an angel came to a young woman called Mary. He said that she would give birth to a child and he shall be named Jesus. Oh, I know this story! Shh! I'm telling a story here. But I know the story, so is everyone who is watching, I'm sure. Well, this is Christmas after all. Yeah, but we are not in the era where Jesus was born again. So, what's in it for us? That is a good question. Let's see what it looks like in the present day. Not so long ago, in the present day, there lived a kid called Kent. Huh? Me? Why me? So it's easier to identify instead of saying there lived a boy over and over again, Kent. But, Can I continue the story? okay. Kent is living his life, right? Okay. How's your day look like, Kent? Well, I have online school, a bit of gaming time, or maybe a lot of gaming time, and homework and going to the gym to practice. That's quite a lot of time spent in a day, Kent. Indeed, I am a busy kid, you know. How are you feeling these days? These days, scared of course, you know, with the coronavirus and stuff. I am not yet vaccinated, you know. Ah, yes. I understand how that would make you feel scared. I'm also feeling sad because this Christmas we can't really meet with other people. This is a very bad Christmas. Right. Because of the suggestion from the government to stay at home. Indeed. Yeah, and then we have a lot of homework to do. Feeling very tired and stressed. As I sometimes just want to open other tabs, you know, just to keep myself happy. With the games and song and video and chat. It's hard to do an online school. Right. I understand. These days are not good ones, right? Ever since we were on lockdown. Right. Super busy, super scared. Wah! Well, Kent, Christmas is supposed to be a time to be joyful, to be happy and hopeful. Abby, how can I be happy and hopeful? Look around. There are not many things we can be happy about. I just don't see anything good these days. Right. Our relationship with others is very limited nowadays because of the social distancing. How about your relationship with God? With God? Well, I pray, I guess. You see, sometimes the day is too tiring, so I might forget. But don't you? But what's good about our relationship with God is that nothing can limit it. He's always there, listening to us, waiting for us to come to Him. Even in the middle of the night? Yeah, in Psalm 121, it is said that He never rests or sleeps. In Luke 2, the angel who came to the shepherds said that He brought great news of great joy for everyone. So even His birth was a great joy. But how can we be joyful these days? God doesn't seem to be working on anything good. In Jeremiah 29 verse 11, it is said that His plan is a plan to prosper, to give us hope. So I think it goes back to us. Maybe we have been too busy lately that we forgot that God is always by our side. Maybe He did remind us to pray, to read the Bible, to sing praise, and to do kindness. But we told Him that we are too busy, too tired, too sad, too upset, and so on.
Yeah, I guess. He must be tired of waiting for me to come back to him, huh? Matthew 7 verse 7 said, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door shall be opened for you." Maybe we just need to seek for him. I'm sure he will be very happy. Ah, like the story of the son who came back home and was welcomed by his father. Yeah, so Kent, ready to be joyful and hopeful again? Of course! How can we do that? Isaiah 9 verse 5 said, "A child will be born to us. God will give a son to us. He will be responsible for leading the people. His name will be Wonderful Counselor, Powerful God, Father who lives forever, Prince of Peace." Can't you feel it in your heart, deep down in your soul? Let the love of God move you, change you, raise your eyes to see the one who gave us all so much. Forever God, forever love. Praise the living God, He is here and He is real. Worship Him together, worship Him forever. Look at what He's done, He gave it all for us. Can't you feel it in your heart, deep down in your soul? Let the love of God move you, change you, raise your eyes to see the one who gave us all so much. Forever God, forever love. You will live forever, loving us forever. You will live forever. God, you are great. You will live forever, loving us forever. You will live forever. God, you are great. You will live forever, loving us forever. You will live forever. God, you are great. You will live forever, loving us forever. You will live forever. God, you are great. Can't you feel it in your heart, deep down in your soul? Let the love of God move you, change you, raise your eyes to see the one who gave us all so much. Forever God, forever love. Can't you feel it in your heart, deep down in your soul? Let the love of God move you, change you, raise your eyes to see the one who gave us all so much. Forever God, forever love. Sekarang tiba waktunya kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah setiap kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Yuk, kita buka Alkitab kita baca. Saya akan memimpin kita untuk membaca seluruh bagian firman Tuhan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Injil Lukas.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Haleluya. Wah, seru banget lihat sukacita anak-anak yang sedang mempersiapkan acara Natal. Ada yang main drama, ada yang nyanyi, mukanya semua sukacita. Situasi pandemi begini, mana mungkin sukacita? Gak bisa kemana-mana, banyak yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada keluarganya yang meninggal karena sakit. Benar, memang situasi pandemi ini membuat sedih, situasinya suram. Tapi jangan membuat kita nggak bisa bahagia dong. Sukacita satu orang itu bisa membuat orang-orang di sekelilingnya juga merasakan sukacita loh. Lihat adik-adik yang berlatih ini. Ngelihatnya aja, aku langsung jadi ikut sukacita. Iya ya, mereka kok bisa bersukacita ya. Bagaimana ya caranya bisa sukacita? Ada breaking news nih. Kita ikutin yuk. Ayo. Salam saudara-saudara semua. Jumpa lagi dengan saya, reporter Hendra, dalam berita terbaru hari ini. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengikuti laporan beberapa reporter kami yang ada di lapangan. Para reporter kami sudah mempersiapkan laporan tentang kondisi beberapa pihak yang menunjukkan usaha mereka untuk mengalami sukacita. Menemukan sukacita adalah hal yang penting, apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Mari langsung saja kita ikuti laporan reporter kami yang pertama. Terima kasih rekan Hendra. Teman-teman, hari ini saya akan mewawancarai seorang gembala yang dikabarkan baru saja mengalami peristiwa ajaib. Mari ikuti wawancara saya. Selamat siang, Pak Gembala. Wow, sangat bersukacita nih sekarang. Aduh, senang ketemu dengan kamu ini, reporter cilik. Gimana? Wah, sepertinya Bapak sangat bersukacita ya? Iya, semalam saya baru saja dapat sesuatu yang spektakuler.
teman-teman saya dan saya dijumpai malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa ada seorang anak baru lahir di palungan. Tolong Bapak gambarkan situasi malam itu. Waduh, malam itu sangat spektakuler dan cahayanya begitu keren banget, dahsyat banget. Ada suara juga kayak paduan suara yang memuji-muji Tuhan, luar biasa. Wah, spektakuler sekali ya, Pak. Lalu, apa yang Bapak lakukan? Ya, setelah malaikat itu pergi dan saya serta teman-teman sudah kembali sadar ya, waduh, ini luar biasa spektakulernya karena kami sangat bahagia. Lalu kami bekerja sama untuk membuktikan berita yang malaikat itu sampaikan kepada kami. Memang nggak gampang sih, kami punya ratusan domba-domba yang harus kami jaga. Tapi saya dan teman saya ini saling dukung satu dengan yang lain. Karena kami sangat bersukacita dan kami harus saling dukung dan mau berjumpa dengan bayi yang kami tahu ini adalah Mesias. Wah, jadi karena mau saling dukung, maka Bapak dan kawan-kawan bisa mengalami sukacita ya? Benar banget. Jadi luar biasa banget nih. Saya harus mengajak teman-teman di sini untuk bersukacita. Dan sukacita bisa kita dapatkan kalau kita saling dukung satu dengan yang lain. Waduh, terima kasih ya, reporter Jilik. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Teman-teman, ternyata Pak Gembala mau saling dukung, sehingga mereka mengalami sukacita. Semoga kita semua mau saling dukung, agar bisa mengalami sukacita. Demikianlah laporan saya. Saya Ray kembali ke studio. Terima kasih rekan Ray yang sudah melaporkan bagaimana para gembala saling mendukung untuk menjumpai bayi Yesus. Karena mereka saling mendukung, maka seperti yang disebutkan dalam Lukas 2 ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi mereka kembali menjalankan tugasnya sebagai gembala, tapi dengan sukacita yang baru. Semoga kita semua bisa saling mendukung satu sama lain dalam situasi pandemi ini dan memperoleh sukacita seperti para gembala ini. Para gembala sebenarnya adalah orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan orang-orang memandang para gembala tidak memiliki masa depan. Masa depannya suram. Tapi justru Tuhan memberikan sukacita. Dan mereka mau saling mendukung untuk menggapai sukacita yang luar biasa itu. Jadi bagaimana bisa bersukacita di tengah pandemi ini? Kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Selanjutnya, saya mengajak saudara-saudara untuk mengikuti laporan reporter kami yang lainnya. Reporter kami akan menyampaikan laporan karena ia baru saja menjumpai seorang kaya yang sedang mempersiapkan perjalanan panjang mencari sesuatu. Apakah yang mereka cari? Mari langsung saja ikuti laporan reporter kami. Terima kasih rekan Hendra. Teman-teman, saat ini saya sangat bersukacita karena berkesempatan berjumpa dengan salah satu orang Majus yang akan memulai perjalanan menuju ke Yudea. Mari ikuti wawancara saya dengan para raja ini. Salam tuan-tuan, saya dengar tuan-tuan mau melakukan perjalanan. Apa yang mau tuan-tuan cari? Dari studi yang kami lakukan, kami dapati ada seorang raja baru lahir di Yudea. Ya, dia bukan raja sembarangan. Bintangnya sudah kami lihat nampak di timur. Kami sangat bersukacita dan kami ingin datang menyembah dia. Jika anak itu bukan raja biasa, pastinya Anda akan memberikan persembahan istimewa. Apa persembahan yang akan tuan-tuan berikan? Kami masing-masing sudah mempersiapkan persembahan istimewa. Kami ingin mengungkapkan sukacita kami kepada sang raja yang baru lahir ini. Kami mau memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Wah, persembahan yang banyak ya.
Berapa jauh perjalanan ke lokasi dari anak itu berada? Wah, ini perjalanan yang sangat jauh ya. Jadi kami akan dibantu oleh bintang timur yang kami lihat itu. Dan kami sudah bersepakat, apapun rintangannya, kami harus berjuang hingga kami berjumpa dengan raja yang baru lahir ini. Karena raja yang baru lahir ini, kalau kami jumpai, pasti kami akan bersuka cita. Jadi kami harus berusaha. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga perjalanan tuan-tuan berhasil ya. Demikianlah wawancara saya dengan para raja besar dari timur. Mereka mengatakan pentingnya kerja keras dan pantang menyerah agar perjalanan mereka berhasil. Kalau orang Majus terus semangat berjuang untuk apa yang mereka inginkan, semoga kita juga bisa mau semangat terus meraih apa yang kita cita-citakan. Saya Rahel melaporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Rahel. Wah, ternyata bukan hanya gembala ya, tapi juga ada para raja, yaitu para orang-orang Majus dari timur, yang juga rindu untuk mendapatkan sukacita dengan bertemu dengan bayi Yesus. Di Alkitab disebutkan, dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wow, orang-orang Majus bersukacita karena berhasil untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan semua akibat mereka pantang menyerah untuk menempuh perjalanan yang jauh dari tempat mereka menuju ke tempat di mana raja yang baru lahir itu berada. Saya ingat dengan satu bagian firman Tuhan lainnya dalam Mazmur 118 ayat 24 yang mengatakan, hari ini adalah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Dalam masa pandemi ini, kita harus saling dukung dan jangan mudah menyerah, sehingga sukacita Natal, meskipun dalam situasi pandemi, kita masih terus rasakan. Demikianlah berita hari ini. Saya, Hendra Setia Prasaja, mohon pamit. Sampai jumpa. Wah, pas banget ya. Beritanya ngebahas soal sukacita. Iya. By the way, tadi penyiarnya mirip banget sama kita ya. Jangan-jangan dia kembaran kita juga nih. Tapi karena mukanya mirip sama aku, jadi aku tuh kayak diomongin sama diriku sendiri loh. Aku dapat dua hal nih ya, yang membuat aku bisa sukacita nih. Pertama, kita harus saling dukung. Kalau ada teman yang sedih, kita sapa, kita doakan. Kalau bisa kita bantu, ya kita bantu. Kita bisa bantu teman karena memang Tuhan Yesus telah lebih dahulu menolong dan membantu kita. Kedua, jangan mudah menyerah. Pandemi ini memang hal baru buat kita. Belajar online, nggak bisa kemana-mana. Tapi jangan sampai kita nggak bisa sukacita. Kalau tidak bisa kemana-mana, kita harus bisa membuat sukacita di rumah kita nih. Bantu beres-beres si Mbak, sapa mama papa, biar mereka sukacita. Wah, puji Tuhan banget ya. Kamu dapat banyak hal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi sukacita juga buat kita. Bahkan, Ia rela mati karena Ia mengasihi kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi sukacita pada kita, maka ayo kita hadirkan sukacita di tengah kesuraman dunia ini. Siap ya? Semoga kalian semua di sini juga penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Let's pray. Dear Jesus, thank you for this wonderful Christmas, and thank you that
we can celebrate Christmas together even though it's online. Please bless all the students, parents, and all the teachers so they all can have a good health. Please bless everyone who got infected by the coronavirus so they can heal. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Kita berada di penghujung ibadah kita dan kita sudah mendengar pesan firman Tuhan untuk kita bersama-sama menjadi sukacita di tengah kesuraman dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia untuk menjadi sukacita kita, menebus dosa setiap kita, dan kita boleh bersukacita. Hari ini, teruskanlah hidup saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, dalam setiap kehidupanmu bersama dengan keluargamu, setiap apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat itu berhasil. Dan biarlah engkau dimampukan Tuhan untuk menjadi sukacita di tengah kesuraman dunia ini. Dengan kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. For this pandemic, I'm grateful for my health, being able to go to online school and PTMT, and having a healthy family. I'm grateful that I can be happy and spend time with my family, and I can get education. I can still learn in school. I am grateful to be able to stay safe during this pandemic and also having an opportunity to study during this pandemic. I could still see my friend through the screen and still do school. And I also developed my new skill. I was grateful to learn, discover, find out talents I have, and a lot of other stuff. I am grateful I can afford medical equipment to prevent COVID-19. My knowledge has expanded a lot during this pandemic. Don't worry, we can at least still learn online and meet our friends and family. But meeting them online, not face to face, I'm sure that you will get used to it soon. I still can online and meet my teacher and my friends through Gmeet. That I'm rarely sick and that I still can keep in touch with my friends. I would say don't be scared because God will always protect you if you pray to Him and do good things. Just think positive. Think of what are the good sides that God gave in this pandemic. Don't worry.
worry, the pandemic is only a phase. It will get away. God promised us, so be happy. I'm grateful that we are still alive. We can still learn and we can still meet our friends. Still being able to meet my family and my friends online. And also that me and my family can stay safe. Don't be afraid because God is always with us. Don't be sad. Take care of your health. Wear a mask. Wash your hands. Eat nutritious food. Get enough rest. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Merry Christmas from all of us to you. Bye. Merry Christmas, everyone. 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 Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas, everybody. Oops, sorry, I didn't see you there. My name is Chanel and I am in the background music team. We hope you enjoyed today's Christmas celebration. Happy holidays!